Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrifa dengan NIM C2020201004. Perkenalkan, nama saya Nijar Serbo Putra, NIM C2020201011. Nah, di sini kami akan mempresentasikan proyek menggunakan simulasi Proteus 08 profesional untuk memenuhi nilai praktikum ujian tengah semester. Nah, untuk proyek kami ini berjudul Rangkaian Bel Rumah Sederhana. Yang di mata kuliah Instrumentasi Elektronik yang didoseni oleh Ibu Ari Yuliati, STMT. Nah, langsung saja mungkin ke dalam presentasinya. Yang pertama ada latar belakang. Lonceng atau bel berasal dari kata dalam bahasa Anglo-Saxon belan yang artinya berteriak. Asal-usulnya di zaman perunggu di tahun 6500 sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Bermula dari sekedar merangkaikan sejumlah lempengan yang bila diguncangkan akan bergemerincing, lalu dimodifikasi menjadi cangkir terbalik yang di dalamnya diikatkan sebutir kerikil. Lahirlah lonceng primitif. Namun untuk teknologi di zaman sekarang yang sudah maju, bel dibuat untuk alat pemberitahu di rumah yang menggunakan komponen-komponen elektronik yang dengan sangat simpel, yang hanya ditekan di switch atau button, lalu bel akan berbunyi dan bunyinya ada di dalam rumah. Komponen rangkaian bel yang pertama ada baterai, lalu tombol atau button, kapasitor, resistor, dioda, IC55, dan terakhir ada speaker. Nah, mungkin di sini ada penjelasan mengenai komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama ada komponen baterai. Baterai adalah perangkat yang menyimpan energi listrik dan digunakan untuk memberikan daya pada perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, atau kendaraan listrik. Baterai terdiri dari satu atau lebih sel yang terdiri dari dua elektrode yang terendam dalam elektrolit. Button atau tombol. Button adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sesuatu fungsi atau perangkat elektronik. Ada berbagai jenis tombol yang digunakan dalam perangkat elektronik, termasuk tombol tekan, tombol saklar, dan tombol geser. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor juga dikenal sebagai kondensator, adalah komponen elektronik pasif yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam medan listrik antara dua konduktor atau plat yang terpisah oleh bahan dielektrik. Kapasitor terdiri dari dua plat logam paralel yang ditempatkan di dekat satu sama lain dan dipisahkan oleh lapisan isolasi yang disebut bahan dielektrik. Lalu ada resistor. Resistor ini adalah komponen elektronik pasif yang digunakan untuk mengurangi arus listrik dalam sebuah rangkaian elektronik. Resistor terdiri dari dua terminal dan biasanya terbuat dari kawat logam atau film karbon. Resistor memiliki nilai resistansi tertentu yang dinyatakan dalam satuan ohm dan menunjukkan seberapa besar resistansi tersebut terhadap aliran arus listrik. Selanjutnya ada komponen dioda. Dioda adalah komponen elektronik aktif yang terdiri dari dua elektroda, yaitu katoda dan anoda, yang dihubungkan pada sebuah bahan semikonduktor. Dioda memungkinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah, dari anoda ke katoda, dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, untuk IC55 atau IC NE555 adalah IC timer yang sering digunakan dalam rangkaian elektronik sebagai pembangkit sinyal atau pengontrol waktu. IC55 dirancang dengan menggunakan teknologi CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor atau bipolar, dan tersedia dalam berbagai jenis paket.
Selanjutnya ada komponen terakhir yaitu speaker. Speaker adalah sebuah transducer yang mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara melalui penggunaan elektromagnetisme. Speaker biasanya terdiri dari kerangka, membran atau sering disebut kon, lalu coil, magnet, dan kawat penghubung. Nah, ini untuk gambar rangkaian bel project dari kami. Di sini udah jelas ada komponen yang terdiri dari baterai, button, kapasitor, resistor, dioda, IC55, dan speaker. Mungkin di sini langsung masuk ke dalam simulasi proyek kami yang menggunakan aplikasi Proteus. Baik, di sini kami sudah ada di dalam aplikasi Proteus dan rangkaian yang sudah kami rangkai. Di sini untuk menjalankan simulasinya kita tinggal menekan ini gambar seperti play atau run the simulation. Nah, mungkin untuk simulasinya di sini kita hanya menekan button dua ini. Mari yang pertama kita tekan yang sebelah kiri. Nah, yang kedua ada button yang sebelah kanan. Nah, di sini kenapa output di speakernya berbeda suaranya? Karena resistor yang digunakan di sini berbeda ukurannya. Untuk resistor yang digunakan untuk button kiri berukuran 1 kilo ohm. Terdapat 2 buah resistor, lalu 1 buah kapasitor polar yang berukuran 1 mikrofarad. Untuk button kedua di sini menggunakan satu resistor yang berukuran 15 kilo ohm. Lalu menggunakan kapasitor polar yang berukuran 100 mikrofarad. Nah, di sini juga ada kapasitor ketiga, kapasitor polar yang menggunakan 10 mikrofarad. Nah, mungkin dari simulasi tersebut kita hanya bisa menjelaskan seperti itu. Yang bisa kami jelaskan ya hanya perbedaan suaranya dari button yang pertama lalu button yang kedua. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan penjelasan tentang rangkaian sederhana dalam presentasi, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada rangkaian sederhana merupakan kombinasi dari komponen elektronik yang digunakan untuk melakukan fungsi tertentu. Lalu komponen elektronik yang sering digunakan dalam rangkaian sederhana antara lain resistor, kapasitor, dioda, transistor, IC55, dan speaker. Yang terakhir ada pentingnya untuk memahami prinsip kerja setiap komponen elektronik yang digunakan dalam rangkaian sederhana agar dapat merancang rangkaian yang tepat dan aman digunakan. Nah, mungkin sekian presentasi proyek sederhana kami yang menggunakan aplikasi simulasi yang bernama Proteus 08 Profesional. Untuk bila ada
kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.